Ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Servis Elektronik. Ya teman-teman, di kesempatan hari ini saya ada kerjaan masuk servisan power Behringer. Ini modelnya EV 2000 watt. Power ini kerusakannya mati total. Untuk indikator powernya tidak menyala. Ya teman-teman, sebelum lanjut video berikutnya, jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe. Dan tonton videonya sampai selesai, supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi di channel Dunia Servis Elektronik. Ya ini teman-teman ya, untuk power Behringer EV 2000 setelah dicek untuk kerusakannya, ini sudah dipastikan bagian trafonya itu rusak ya. Ini menggunakan trafo toroid. Setelah diukur untuk pengukuran aktifnya, tegangan output sekundernya tidak mengeluarkan tegangan outputnya, yaitu tegangannya tunggal, ada dua output. Jadi langkah selanjutnya adalah menggulung ulang bagian trafo toroidnya untuk power Behringer EV 2000. Langsung aja ya bongkar untuk trafonya. Ya ini teman-teman ya, setelah trafonya sudah dibongkar di bagian gulungan primer dan sekunder. Untuk bagian kawat primernya dan bagian kawat sekundernya. Trafo toroid ini outputnya dua ya, tegangannya tunggal. Langkah untuk selanjutnya adalah menggulung trafo toroid untuk power Behringer EP 2000 dengan ukuran kawat bagian primernya 1,2 mili. Caranya, karena ini trafonya kawatnya masih utuh, jadi teknik cara gulung trafo toroid menggunakan cara ditimbang ya untuk kawat primernya. Jadi rumusnya ini dengan cara menimbang ya kawat bagian primernya. Ini seberat 600 gram atau 6 on. Ini untuk kawat bagian primernya. Ukurannya 1,2 mili. Sedangkan kawat bagian sekundernya ini ada dua output, tegangannya tunggal atau engkel. Untuk satu kawat ini, satu gulungan ini saya timbang, ukurannya 350 gram atau 3,5 on untuk gulungan pertama, gulungan tunggal. Gulungan kedua untuk tegangan tunggalnya, output sekundernya juga sama. (350 gram).
atau 3,5 on. Nah, ini teman-teman ya, untuk kawat bagian sekundernya terbaca 350 gram atau 3,5 on. Ada 2 kawat bagian sekundernya karena outputnya ada 2. Beratnya sama 350 gram atau 3,5 on. Dan ini bagian primernya seberat 600 gram. Jadi 6 on untuk kawat primernya. Nah, itu teman-teman ya, tadi adalah cara pertama untuk menggulung trafo toroid. Bisa menggunakan, caranya adalah menimbang ukuran berat kawat yang bawaan dari trafo toroidnya. Untuk ukuran di bagian primernya, ini ukurannya 1,2 mili, 600 gram atau 6 on. Butuh kawatnya seberat 6 on atau dengan ukuran 1,2 mili. Untuk bagian sekundernya, ini ada 2 output tegangan tunggal. Untuk kawatnya ukurannya 1,15 mili. Beratnya 350 gram atau 3,5 ons. Jadi totalnya adalah 700 gram atau 7 ons. Untuk cara pertama, kawat primernya 1,2 mili nanti digulung di bagian toroidnya ini. Dan untuk mengetesnya menggunakan lampu boklam dengan ukuran 100 watt 220 volt. Nah teman-teman ya, untuk cara mengetes bagian primernya setelah kawat ukuran 1,2 mili ini sebesar atau seberat 6 ons sudah digulung rapi di carnya. Cara pengetesannya apakah gulungannya sudah normal atau belum. Caranya adalah menggunakan lampu boklam dengan ukuran 100 watt. Caranya adalah di bagian salah satu kabel atau kawatnya ini nanti dipasang seri untuk dites di tegangan 220 volt VAC. Ini menggunakan lampu boklam dengan ukuran 100 watt. Untuk kawat bagian sekundernya ini nanti digulung juga dengan arah putarannya sama seperti gulungan pertama ya di primernya. Dengan berat 3,5 ons atau 350 gram nanti digulung secara rapi ya. Dan diukur nanti berapa voltase bagian output sekundernya. Untuk power Behringer FV2000, karena trafo ini tidak ada keterangan untuk tulisan berapa outputnya dan berapa ampere untuk trafo ini. Jadi langkah untuk menggulung kembali adalah dengan cara mensamakan atau menyamakan jenis ukuran kawatnya dan berat kawatnya. Itu cara untuk menggulung trafo toroid apabila trafo toroid ini rusak ya, dengan tidak mengetahui berapa nilai voltasenya dan berapa ampernya. Jadi caranya adalah menggulung kembali dengan kawat yang baru, tetapi dengan menyamakan data ya, dengan menyamakan kawat yang aslinya, yaitu berapa beratnya dan berapa ukuran diameternya. Nah ini teman-teman ya, cara untuk menggulungnya ini nanti menggunakan paralon yang sudah dibentuk bulat.
Dan untuk cara mengetesnya menggunakan lampu fog lamp dengan ukuran 100 watt 220 volt VAC. Untuk proses menggulungnya menggunakan pipa paralon yang sudah dibentuk diameter bulat ya. Masukkan ke dalam cairnnya, cairn toroid. Pipa paralon ini berfungsi untuk menyimpan sementara kawat yang mau digulung di trafo toroid. Jadi nanti kawat ini disimpan terlebih dahulu di pipa ya, di pipa paralon ini. Selanjutnya adalah menggulung ya. Jadi kawat ini nanti digulung terlebih dahulu, diposisikan di dalam pipa ini. Cara membuat pipanya, videonya sudah ada ya di konten sebelumnya, teman-teman bisa cek ya. Jadi proses pertama, kawatnya disimpan di paralon. Kawat untuk bagian primernya ini ukurannya 1,2, beratnya 600 gram atau 6 ons. Ya, ini teman-teman, kawatnya sudah digulung di bagian pipa paralon, artinya disimpan sementara. Selanjutnya adalah kawatnya digulung di bagian pokernya atau cairnnya. Untuk menggulung trafo ini tidak menggunakan satu patokan rumus ya, yaitu frekuensi listrik PLN dibagi luas koker daripada cairnnya. Yang sekarang dipraktekkan adalah menggulung trafo. Caranya adalah menimbang ya ukuran kawat dari trafo aslinya, yaitu dengan beratnya dan ukuran diameternya. Jadi disamakan. Selanjutnya adalah menggulung ulang dengan kawat yang baru. Jadi untuk menggulung trafo tidak berpatokan satu rumus ya, yaitu frekuensi listrik PLN dibagi luas koker. Jadi yang sekarang dipraktikkan adalah menggulung kembali trafo toroid dengan ukuran diameter dan beratnya kawatnya ini menimbang dengan kawat yang lama. Jadi kawat yang lama dibongkar kembali, terus ditimbang dan disamakan kawat yang baru. Langsung aja ya teman-teman menggulung di bagian cairnnya. Ya, ini teman-teman, untuk gulungan primernya sudah selesai. Selanjutnya adalah mengetes bagian primernya. Ini menggunakan lampu fog lamp 100 watt. Apakah gulungan primer ini sudah normal digulung di bagian cairn toroidnya?
Untuk tandanya, kalau gulungan ini sudah normal, pemasangan ini sistemnya seri di antara salah satu kawat di bagian primernya untuk tegangan 220 volt. Apabila lampu boklam ini redup, tidak menyala terang, maka untuk gulungan primernya sudah dikatakan bagus ya. Tetapi kalau nanti dites menggunakan boklam ini dan lampu boklamnya ini masih menyala terang, maka gulungan primernya belum sempurna. Bisa jadi ada salah satu kawat yang luka ya, atau lecet atau terkelupas di salah satu gulungan yang menyebabkan untuk pengetesan di bagian primernya itu tidak sempurna ya. Sedangkan untuk gulungannya kawat primer ukuran 1,2 mili dan beratnya adalah 600 gram atau 6 ons. Ini sesuai dengan ukuran kawat sebelumnya ya, sebelum trafo ini dibongkar ya. Jadi untuk pengetesannya menggunakan boklam ini sebagai acuan ya, atau sebagai tanda. Apabila lampu boklam ini redup, tidak menyala, sedangkan untuk tegangan inputnya ini masuk ke gulungan primernya, maka untuk gulungan di bagian primernya sudah sempurna ya. Tinggal lanjut adalah menggulung bagian sekundernya, yaitu dengan ukuran 1,15 atau 1,15 mili dengan ukuran beratnya untuk tegangan tunggalnya ini 350 gram atau 3,5 ons. Ini untuk gulungan pertama output sekunder. Untuk output keduanya juga sama ukurannya 1,15 mili dengan beratnya adalah 350 gram atau 3,5 ons. Ini bisa dipasang atau bisa digulung selanjutnya sebelum bagian primernya dites terlebih dahulu, supaya meyakinkan bahwa gulungan pertama untuk primernya itu sudah normal ya. Untuk skemanya, cara pengetesannya seperti ini. Ya, ini teman-teman ya, untuk cara pengetesannya. Gulungan bagian primernya untuk inputnya, pengetesannya dari setrum input 220 volt. Ini dipasang seri menggunakan lampu boklam dengan ukuran 100 watt. Salah satu dipasang dan dites untuk setrumnya 220 volt. Bagian gulungan primer bisa berfungsi atau sudah normal apabila lampu bagian boklamnya ini redup ya, setelah dikasih setrum 220 volt. Apabila lampu boklamnya ini menyala terang dengan ukuran kawatnya sudah sama seperti aslinya, untuk berat dan ukuran diameternya, maka ini bisa dipastikan salah satu gulungannya ada yang luka ya atau cacat. Kalau lampu boklamnya itu menyala dengan terang ya. Nah, ini teman-teman ya, untuk skema cara pengetesannya. Lampu boklam dipasang seri dengan salah satu kawat bagian primernya. Setelah gulungan primernya sudah normal, lanjut untuk menggulung bagian sekundernya. Ya, langkah selanjutnya adalah mengetes bagian gulungan primer. Pasang untuk kabelnya. Untuk jalur salah satu kawat ini dipasang lampu boklam. Ini lampu boklamnya sudah terpasang di bagian stok kontak ini. Ini salah satu jalurnya sudah dipasang menggunakan lampu boklam. Nah, ini teman-teman ya, untuk lampu boklamnya sudah terpasang. Lampu boklamnya sudah terpasang dengan steker untuk input tegangan 220 volt.
Jadi untuk trafonya langsung dipasang kabel steker untuk pengetesan. Tes hasilnya. Lampu boklam tidak menyala. Kita tes bagian input di trafonya menggunakan tester di skala AC volt, posisinya di 750 volt VAC. Kita ukur untuk inputnya. Setrumnya masuk 220 volt. Lampunya tidak menyala. Artinya untuk trafo bagian primernya ini gulungannya sudah normal ya. Sudah dites menggunakan lampu boklam. Selanjutnya adalah menggulung bagian sekundernya. Ya, itu teman-teman ya. Tadi adalah cara mengetes bagian gulungan primer. Ini menggunakan lampu boklam yang terpasang di salah satu kabel jalur inputnya. Ini dipasang secara seri untuk setrum PCC 220 volt VAC. Apabila lampu boklamnya dengan ukuran 100 watt, ini lampunya tidak menyala, dan di bagian inputnya ini ada setrum 220 volt, maka untuk gulungan primernya sudah berhasil ya, dengan aman. Dan selanjutnya adalah menggulung bagian sekundernya. Nah, begini ya teman-teman ya, cara menggulung trafo toroid. Ini banyak cara ya. Salah satunya adalah menggunakan alat gulungnya pipa paralon. Banyak teman-teman cara menggulungnya dengan alat yang lain ya. Untuk rumus gulungnya ini tidak menjadi patokan satu rumus ya. Yang biasa menggunakan rumus frekuensi listrik PLN, yaitu 50 sampai 60 Hz, dibagi luas koker untuk feritnya atau untuk care-nya. Ini bisa dihitung menggunakan rumus juga, tetapi untuk praktek kali ini channel Dunia Servis Elektronik mempraktikkan dengan cara adalah menyamakan beratnya, menyamakan diameter untuk kawatnya dengan kawat yang aslinya bawaan trafo sebelumnya. Jadi trafo yang ini sebelumnya itu digulung, dibongkar ulang karena rusak di bagian primernya. Maka untuk menggulung lagi trafo toroid ini adalah menimbang ya, untuk kawat yang pertama, untuk kawat yang baru ya. Ini caranya adalah seperti ini. Teman-teman boleh praktek dengan cara yang lain, menggunakan rumus ya, frekuensi listrik PLN dibagi luas koker, atau menggunakan rumus seperti ini ya teman-teman ya. Jadi untuk menggulung trafo itu tidak menjadi satu patokan ya untuk rumusnya. Untuk sekundernya ini bisa dilanjut, apakah ini dengan beratnya 3,5 ons atau 350 gram ini menghasilkan berapa volt untuk trafo toroid ini yang mau digunakan untuk power Behringer modelnya EP 2000 watt atau EP 2000. Nah, ini apakah outputnya, tegangannya berapa nanti setelah digulung bagian kawat sekundernya. Ini menggunakan diameternya 1,15 mili dan beratnya adalah 3,5 ons atau 350 gram. Setelah tadi ditimbang menggunakan alat timbang ini ya teman-teman ya. Lanjut proses menggulung bagian sekundernya. Ya teman-teman, untuk menggulung bagian sekundernya arahnya juga sama ya seperti bagian di primernya. Untuk arah putranya ini nanti teman-teman bisa dicoba untuk bagian sekundernya. Minimal 10 kali gulungan itu menghasilkan berapa volt, ini bisa langsung ketahuan ya, atau bisa langsung dites kalau menggunakan atau
kalau menggulung trafo toroid. Beda dengan menggulung trafo kotak. Untuk menghasilkan ya, atau mengetahui, atau mengetek, atau mengecek, mengukur untuk output sekundernya, untuk trafo kotak, ini harus dipasang keren E dan I-nya. Tetapi kalau untuk trafo toroid, ini bisa langsung dites bagian sekundernya, berapa 1 voltnya, berapa lilitannya, jadi bisa dihitung. Ya teman-teman ya, yang penting untuk proses menggulung trafo toroid bagian primernya ini mesti hati-hati dan mesti teliti, jangan sampai ada yang lecet atau luka salah satu kawat di bagian menggulung kawatnya. Dan untuk menggulung bagian sekundernya setelah gulungan primer sudah selesai, maka bisa dilapisin menggunakan plastik atau menggunakan pita ya. Nah, ini untuk plastiknya. Untuk pembatas bagian primer dan sekunder. Jadi apabila gulungan primernya sudah selesai, maka dilapisin plastik ya, supaya tidak mengganggu ya apabila nanti gulungan sekunder ini luka atau nempel di bagian primernya, itu akan berbahaya ya untuk hasil outputnya. Jadi setelah gulungan primernya sudah selesai, selanjutnya adalah mengasih lapisan ya untuk pengaman daripada gulungan primernya. Ya, ini teman-teman, untuk kawat bagian primernya ini sudah dilapisi plastik supaya lebih aman untuk lanjut gulungan bagian sekundernya. Ya teman-teman, sekarang lanjut untuk gulung bagian sekunder. Sama ya, menggunakan pipa paralon sebagai alat bantu untuk menyimpan kawat terlebih dahulu sebelum digulung ke kerennya. Ya, ini teman-teman, untuk gulungan sekunder yang pertama sudah selesai digulung, dan lanjut untuk gulungan sekunder yang kedua. Lanjut proses gulungan sekunder yang kedua. Ya, ini teman-teman, alhamdulillah untuk gulungan sekunder yang kedua ini sudah selesai digulung. Selanjutnya adalah mengetes tegangan outputnya. Tegangan output trafo ini adalah 2 ya, 2 tegangan output tunggal. Nah, ini teman-teman ya, semoga untuk cara menggulung trafo toroid video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan bisa membantu teman-teman dalam proses menggulung trafo toroid. Lanjut mengetes output sekunder. Bagian primer, ukur bagian sekundernya menggunakan tester di skala AC volt, posisinya di 200 volt. Output yang pertama, tegangan tunggal, terukur 109 volt. Output yang pertama. Output yang kedua juga sama, 109 volt.
Ini masih bagian primernya menggunakan lampu fog lamp. Selanjutnya adalah menggulung, melapisi gulungan luarnya menggunakan pita ya, supaya hasilnya rapi trafonya. Ya, ini teman-teman, untuk trafonya sudah digulung rapi dan dipasang plastik untuk pengaman di luarnya. Untuk input bagian primer 220 volt dan untuk bagian sekundernya 0 110 untuk bagian sekundernya. Langkah selanjutnya pasang di power Behringer EP 2000. Ya, ini teman-teman, setelah trafo sudah dipasang, selanjutnya tes bagian powernya. Kita pasang untuk listriknya, kita on kan, power menyala. Selanjutnya adalah tes suaranya menggunakan mixer. Siapkan mixernya. Nah, ini mixernya sudah siap. Tes bagian musik atau bagian mic. Kita tes untuk micnya. Volume jam 2. Ya teman-teman, setelah power sudah dipasang bagian trafonya, sudah di on kan, indikator power menyala. Selanjutnya adalah mengetes untuk hasil suaranya menggunakan mixer untuk inputnya, tes hasil suaranya. Cik 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 1 halo, cik 1 cik halo, tes lo, cik cik halo, cik 1 halo, cik lo, cik 1 halo, cik halo 1, cik halo, cik 1 halo, cik lo, cik lo, cik 1 halo, cik halo. Ya teman-teman, untuk hasil suaranya sudah normal menggunakan mixer asli. Ini untuk tambahan alat tes bantu untuk input bagian channel 1 dan channel 2. Cik halo 1 halo, tes 1 2 cik 1 2 cik 1 cik 1. Ya teman-teman, alhamdulillah untuk kerjaan servisan power Behringer, ini modelnya EP 2000,
sudah normal kembali setelah bagian trafo toroidnya ini digulung kembali ya, atau digulung ulang dengan menggunakan rumus menimbang bagian kawat sekunder dan primernya untuk menyamakan kawat yang baru. Jadi tidak menggunakan rumus frekuensi listrik PLN dibagi luas koker, tetapi menggunakan rumus menimbang untuk bagian kawat primer dan sekunder trafo yang aslinya atau kawat bawaan trafo aslinya. Itu salah satu cara ya teman-teman ya, untuk menggulung trafo toroid tidak harus menggunakan rumus ya, satu patokan aja. Tetapi ada cara lain, yaitu menimbang kawat aslinya yang rusak dengan menggunakan kawat yang baru dengan ukuran diameter yang sama dan berat yang sama. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam proses perbaikan elektronika Power Behringer modelnya EP2000 dengan kerusakan mati total. Apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan tidak berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf. Sekali lagi jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.